Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tugas UAS kali ini kita akan membuat form spare part. Untuk tugas UTS kemarin kita membuat form supplier. Kita mulai saja membuat form spare part. Kita masuk ke dev ya, localhost dev. Kita seperti biasa kita cari table spare part. Sebelumnya saya udah membuat table spare part di database. Nah, untuk dicari md spare part, nanti kita generate skema. Caranya sama seperti di tugas UTS. Ini kita hanya refresh saja, membuat form yang baru, yaitu form spare part dari parent maintenance service. Nah, itu kita generate skema. Kita refresh. Nah, kan ini ada loading, ini berarti kita belum memasukkan function ya. Nah, untuk admin ini kita lakukan dulu permission detail. Ada add, delete, list, preview, print, dan update. Kita tambahin add, terus delete, terus list, terus print, terus selanjutnya review, selanjutnya preview, next, update. Nah, udah semua ini, add, delete, list, preview, print, dan update. Kita update di kanan bawah sudah sukses. Kita refresh ulang. Kita masuk ke menu yang tadi ya, spare part. Masih loading karena kita belum membuat function. Kita masuk ke dev lagi ya, yang md spare part tadi, masuk ke javascript-nya. Kita masukkan md spare part serta M20200 itu di menu ID. Selanjutnya ini kan master data sesuai project saya, yaitu maintenance service. Terus selanjutnya spare part, maintenance service sebagai parentnya, spare part. Nah, selanjutnya kita copy, create sampai end. Kita copy, create sampai end. Kita buka SQL Server. Kita klik new query. Kita pastekan di sini. Kita execute. Nah, ada message command complete successfully, complete time. Nah, ini artinya kita sudah memasukkan function di menu spare part tadi. Selanjutnya kita refresh SQL servernya untuk menampilkan apa? Nah, kita logout dulu. Gak bisa di refresh ternyata. Kita login dulu ya.
kita service data, table. Nah ini untuk table tadi udah ada table spare part, table spare part. Nah kita cari programmability. Nah ini akan muncul DBO SP user dep table spare part. Save. Kita masuk ke function definition ya. Nah untuk yang pertama adalah spare part delete. Kita rename, kita copy. Setelah itu balik lagi ke function definition, kita paste di name, paste juga di deskripsi, tipenya SQL script, database-nya nanti di copy lagi database-nya, user context, dan yang atas ya diganti dengan fc. Selanjutnya status diaktifkan, kemudian di save. Oke. Kita refresh, kita cari spare part. Nah untuk yang delete sudah kita buatkan functionnya. Kemudian selanjutnya spare part list, ulangi cara yang sama, rename, copy, balik lagi ke function, kita paste di name, di deskripsi, tipe, kita pilih SQL script, database-nya UserDB context, query-nya kita paste lagi, di name kita ganti sama fc, statusnya kita aktifin. Ini kita ganti dulu, di name ganti fc, save. Oke. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama di spare part, save, copy lagi, create new, paste, deskripsi, paste seperti biasa, SQL script, database, UserDB contact, query kita pastekan lagi, yang atas kita ganti ke fc, status jangan lupa diaktifkan, kemudian save. Oke. Nah ini udah tiga kita buat functionnya. Kita cari yang namanya kita cari, nah ini ada fc save, fc underscore save, kita hapus lalu ganti dengan nama yang di sini, fctbl spare part save. Nah kita copy, kita pastekan di sini, gantikan fc yang save. Selanjutnya cari lagi ke bawah, nah ada fc delete, kita copy lagi dari name sini, fc table spare part delete, kita pastekan di sini. Untuk ke selanjutnya fc list, kita copy lagi fc table spare part list, kita copy, kita paste di fc list. Nah, untuk ini kan ada company code, ada nick. Nah, nick ini kita ganti dengan ID. Ya, jangan lupa diganti ID. Udah ke bawah, udah.
kita save. Oke, kita balik lagi ke localhost 8090, refresh, kita masuk ke spare part. Nah, udah nggak ada lagi loading. Kita bisa CRUD, create, read, dan delete. ID kita sembarang aja, 001 P001, nama supplier, PT Epson, alamat ada Cikarang, ada Bekasi, satuan pieces, kita save. Oke. Nah, udah masuk. Nah, selanjutnya membuat icon print. Ya, kita membuat icon print agar bisa ngeprint hasil CRUD kita tadi. Kita masuk ke MD spare part, biasa di dep, spare part di dep, terus kita cari gizi distribusi. Nah, udah ada gizi distribusi. Ini dari sistem Bapak ya, dari template kita masukkan ke function kita untuk menampilkan icon print. Distribusi, kita masuk ke HTML nya dulu. HTML kita cari pom tick button. Kita masuk ke JavaScript. JavaScript kita cari scope. Kita cari cukup dulu. Gimana ya? Kita cari scope. Nah, yang scope grid print itu kita copy sampai sini. Di bawahnya gizi distribusi, list label pool.
Kita copy sampai kurung awalnya. Kita masuk ke md_spare_part. Tentunya kita harus masuk juga ke JavaScript-nya. Spare part, md_spare_part, JavaScript kita copy di mana ya, di atas aja, di sini aja, di bawah sampel combo box data search. Kita bisa paste di sini untuk yang tadi copy dari Gigi distribusi untuk memunculkan icon print. Sudah, selanjutnya kita masuk ke HTML-nya Gigi distribusi. Template. Nah ini nih, script type text scan to template button action status distribusi. Kita copy dari script sampai ke script kurung tutup. Kita balik lagi ke md_spare_part. Tentunya kita masuk ke HTML yang ada di spare part. Kita pastekan saja di bawah div ini, di atasnya fill set div include simple footer button. Kita bisa pastekan saja di sini. Kita pastekan di sini di paling bawah ya. Tadi soalnya kalau di atas nggak bisa kayaknya, jadi kita paste di paling bawah scriptnya. Kalau yang paling atas itu masih ada script dari footernya ternyata. Distribusi. Kita scroll dulu, kita cek dulu ya. Nah untuk parameternya kita copy
ini parameter ini kita paste dari atas, cari parameter lagi. Nah, untuk gizi distribusi label itu kita ganti menjadi file TRDX kita ya, atau file Telerik report kita. Nah, ini Telerik report designer. Berhubung filenya saya bernama report1.rdx, jadi saya isikan report1.rdx untuk tipe Telerik reportnya. Ini untuk open window link. Kita cari lagi parameter nih. Kita pastikan lagi, samakan seperti yang di atas. Terus file TRDX nya juga kita samakan seperti yang di atas. Gizi distribusi label PIP kita hapus, kita ganti menjadi report1.rdx sesuai file Telerik report kita. Kita lakukan hal yang sama untuk yang di bawah juga. Nah, ini untuk gizi distribusi label saya nih kasih laporan spare part. Jadi untuk laporan spare part nanti si file Telerik reportnya ngelink ke laporan spare part. Nah, kita lakukan hal yang sama, gizi distribusi pool kita kasih laporan spare part. Selanjutnya kita cari lagi. Nah, ini ada lagi nih parameter. Kita ubah lagi. Yang pertama parameternya report ID kita ganti sesuai file Telerik report kita, report1.rdx. Parameter kita ganti ini sampai ujung ya, jangan lupa. Terus up. Kita paste. Untuk parameternya sama-sama kayak di atas. Open window kita ubah juga. Open window link. Di sini gizi distribusi list label kita ganti laporan spare part. Nah, untuk ini sama saja, report1.rdx. Parameternya kita pastekan kembali. Nice. Untuk open window kita isikan kembali laporan spare part. Saya rasa ini udah cukup ini sampai sini. Ini sudah. Ini sudah. Tinggal di save saja ini. Tapi tunggu dulu. Barangkali ada yang kelewat apa ya, bahwa scoop pom label sudah, atas lagi parameter sudah
Sepertinya sudah ini. Kita ke HTML-nya gizi distribusi. Udah, tapi skupnya ini udah tadi kita paste. Nah, untuk ini nih par default action button status distribusi ini kita copy, kita cari di md spare part, var di bawah, sepertinya di bawah par, kita nyari par. Nah, ini di columns kita paste, ada default action button status distribusi yang kita udah copy tadi di depnya gizi distribusi. Sudah. Sudah, sepertinya tinggal kita coba cek lagi. Ini par defaultnya kita coba copy. Kita copy masuk ke HTML-nya spare part. Ikut JavaScript nih. Kita paste di bawah nih, paste. Kita cek dulu, dicek. Kita save, oke, save sukses. Kita udah nge-save. Kita lihat, refresh. Kita masuk ke spare part. Nah, ini udah ada icon warna ungu ya, icon print. Nah, nih print full sama print di bawah action. Kita itu bisa menghapus, mengedit, mengupdate, print atau print full. Kita coba print. Nah, sebelumnya kita coba setting telerik report terlebih dahulu. Membuat dan men-setting telerik report, kita masuk ke connection.config untuk ngebuild mengkonekkan telerik report dengan SQL kita. Nah, ini sampai password ya, kita copy, kita cari dulu aplikasinya, telerik report designer. Kita option dulu. Nah, ini adalah untuk mengkonekkannya, tinggal pastekan yang koneksi tadi. Nah, ini untuk service out, kita ganti dengan service data. Sudah, alias kita ini, kalau saya sebentar lupa, saya pernah membukanya di sini.
web service. Nah, kita sudah mengkonekkan Telerik report kita dengan database. Kita coba blank report. Nah, ini namakan service. Nah, ini kita memilih file .trdx ya, jangan file trdp. Ingat, kita pilih file .trdx. Namakan dengan spare part 1. Save. Nah, kita akan mendesain di Telerik report. Picture box, kemudian kita setting sebagaimana kop surat gitu ya untuk laporan. Kita sesuaikan dulu. Sebelumnya kita harus mempersiapkan gambarnya ya teman-teman. Gambar masih. Nah, saya udah mempersiapkan gambarnya. Oke. Nah, ini masih belum disetting ya untuk ininya, size-nya. Kita setting size. Tapi ini masih terlalu kecil, kita besarin lagi sesuai kebutuhan aja ya. Sekiranya udah cocok, udah kita masukkan text box. Biasanya PT apa gitu. Berhubung ini saya project maintenance ya, PT-nya PT Service Mega Abadi. PT Service Mega Abadi, kemudian kita atur dulu setting ukurannya. Kita ke tengahin dulu das. Nah, udah ke tengah, kemudian kita buat lagi text box 2. Ini kita masukkan nama saya aja lah. Slogan dulu, we can repair anything. Can repair anything. Kita posisikan sekiranya pantas lah, bagus. Ya, ini saya kasih nama untuk menandakan ini adalah project saya pribadi asli, bukan nyomot video orang lain. Kalian oke. SQL data search. Nah, ini kita masuk ke user connection. Nah, ini select statement, kita panggil select from. Select from tbl spare part 1. Dan
nanti akan kepanggil dari database Venus. Nah, ini yang ada di database pasti masuk, nanti connect. Sudah, kita masukkan table wizard. Nah, ini SQL data search. Nah, untuk SQL data search kita masukkan semua ke table column. Nama supplier, kode supplier, satuan, alamat, dan ID. Kita masukkan ID juga, back lagi ID paling atas, kita masukkan ID paling atas. Terus kode supplier kita atur ke yang kedua, nama supplier, satuan, alamat ke atas, next. Nah, ini adalah, kita pilih corporate, finish. Ini bentuk tabel yang akan tampil ketika kita akan ngeprint dengan Telerik report ini. Kita atur dulu seperti biasa, harus bagus posisinya, setting posisi. Sekira sudah pas, sudah kita suruh posisi ke atas. Terus lebarin dulu. Udah, kita preview. Nah, ini previewnya PT Service Megabody, we can repair anything, dan di bawahnya adalah nama saya. Kita save. Nah, untuk tabelnya itu ada dari sesuai yang ada di database di sini nih, 1 2 3 4 5 ID-nya. Kita masuk ke utilities, file collection, kita upload file Telerik report yang telah kita desain dan telah kita buat tadi. Pilih app RSUD. Nah, RSUD, pilih file. Nah, kita pilih spare1.rdx yang telah kita buat tadi, upload file. Nah, udah selesai loading ya. Kita masuk, kita ngecek dulu. Spare part 1 pas. Spare bukan hal yang sama, spare part 1. Kita copy.
laporan spare part. Bawah lagi. Spare part 1. Untuk parameter kita samakan saja sampai akhir. Ini panjang ini. Kita paste untuk gizi distribusi, kita ganti laporan spare part. Sudah, kita save. Oke. Refresh. Masuk ke spare part. Udah ini. Print. Kita download, kita open. Nah, sesuai dari telerik report yang telah kita desain dan kita buat tadi. Previewnya tinggal di print. Sudah di download. Nah, selanjutnya membuat variasi combo box. Nah, di sini kita membuat variasi combo box biar lebih menarik. Ini adalah tampilan spare part yang sudah ada print, icon print. Kita masuk ke depth. HTML-nya spare part seperti biasa. Nah, sebelumnya saya udah menyiapkan codingan HTML dan codingan JavaScript untuk membuat combo box. Copy, pastekan di HTML. Untuk HTML paste. Nah, ini dari agama kita ganti ke satuan. Jadi kita bisa milih nanti satuannya pieces ataupun unit. Dot satuan. Kita ganti yang agama-agama itu menjadi satuan. CBO satuan. Data dot satuan. ID satuan. Kita save, coba kita save dulu. ID satuan, satuan. Nah, untuk JavaScript-nya juga saya sudah menyiapkan scoop. Kita blok, kita copy, kita paste juga di JavaScript-nya md spare part. Tunggu dulu. Nah, keluar di atas icon print scope-nya. Di sini aja, di atas scope grid option kita paste. Nah, pilih agama ini kita ganti nanti. Pilih satuan. Pilih aja lah. Place order, pilih data text, data value content, JSON, config data group ID. Group ID data table. Grup ID-nya ganti sama maintenance service.
kita cari DBOSM combo data, kita klik kanan ya, combo DBOSM combo data. Kita klik kanan, bener kan, kita edit top, edit, kita cari paling bawah. Nah yang 0 itu kita tambahin, kita tambah maintenance service, grup ID nya sesuai tadi di JavaScript. Untuk company 01, untuk kode kebetulan di sini saya mau masuk unit dan pieces. Ini kita tambahin lagi maintenance service, kodenya pieces, deskripsi juga pieces, company 01. Kita save, oke. Kita refresh dulu, create, refresh CPS, kita create. Nah sekarang sudah ada nih satuan, kita bisa memilih combo box, unit dan pieces, tapi atasnya itu ada double satuan, berarti kita harus menghapus satuan di HTML nya itu. Satuan yang atas ya yang biasa, form biasa. Untuk yang bawah satuan combo boxnya jangan dihapus, kita hapus yang atasnya aja, satuan form yang biasa di HTML ya. Saya mau ganti huruf awalnya menjadi gede. Kita coba save, udah masuk pieces, kita bisa memilih pieces, unit, satuannya pieces. Nah ini yang kita akan hilangkan, tim spare part, HTML, button form group. Nah ini nih div class form group, kita hapus aja, blok hapus, kita jangan lupa di save. Oke, sukses. Kita kembali lagi, jangan lupa di refresh, kita create. Nah untuk satuan dengan combo box kita udah berhasil, variasi combo box, variasi yang pertama kita udah berhasil. Satuan kita bisa memilih unit, bisa memilih pieces.
bisa kan, bisa milih. Oke, masuk satuan 01. Nah, selanjutnya membuat akun kita menjadi administrator. Nah, selanjutnya kita akan membuat akun kita menjadi administrator. Ini kan sebelumnya saya memakai akun Pak dosen ya, Asanika. Nah, ini kita refresh. Nah, ini Asanika, kita mau masuk sebagai akun kita sendiri. Masuk ke app management, user identity. Nah, ini Eric Alpian ya akun saya. Wait. Nah, akun saya ubah, kita buat dulu ini role-nya. Create new role, value-nya developer, gede-gedenya developer. Save, role-nya kecil, save coba dah. Role developer, create lagi, tipenya role, value-nya administrator, user. Oke, create lagi, kita create lagi yang baru, tipenya role sama value-nya super user. Kita save, jangan pakai spasi, save. Oke. Nah, ini udah cukup ini role kita ada 1, 2, 3, 4. Role nya kita udah 4. Kemudian masuk ke MySQL server, masuk ke service out. Bentar, saya lupa, belum di refresh dulu, saya putuskan dulu ini. Nah, di service out. Nah, service out, programmability, kita cari, nah, SM user list. Nah, ini where role ID admin sampai end. Perhatikan, kita hapus role ID adminnya. Nah, execute, setelah dihapus, complete. Kemudian kita refresh, kita masuk ke system manager, setup, user management, Eric, kita ubah, edit, kita cek di sini. Oh, belum muncul administratornya. Kita refresh, mungkin belum ke refresh tadi ya. Coba setup, user management, role management, diubah. Di sini kalau nggak salah, set role ID masih belum. Role ID, nah ini masih. Nah, ini kita lupa dihapus juga di DBOSP user dep get role.
Kita hapus juga adminnya, kita refresh, ubah. Kali ini muncul, nah role ID-nya sudah muncul menjadi administrator. Jadi user ID Erik itu udah bisa menjadi administrator. Save, oke. Nah, jadi ID saya pribadi itu udah menjadi administrator, bisa akses semua. Kita logout dulu akun Pak Dosen. Kita akan kembali login memakai akun saya pribadi. Username Erik, password hidden, stay sign in. Nah, ini udah menggunakan akun saya pribadi dan sudah menjadi administrator. Kita cek setup user management, search, tab. Selanjutnya membuat variasi radio button. Nah, yang tadi combo box, sekarang radio button variasinya. Nah, ini alamat dulu, kita di dep. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan, seperti biasa saya sudah menyiapkan codingan untuk membuat radio button. Nah, kita paste, kita refresh, kita create, belum muncul ternyata, ada yang salah ini. Radio form group. Nah ini nih, jenis kelamin diganti ke alamat. Alamat, jadi nanti alamatnya bisa ada radio button gitu kayak bulat gitu. Kita bisa memilih menceklis Bekasi atau Cikarang. Data kita ganti ke alamat, data jenis kelamin ganti, ini laki-laki ganti, ini sesuai keinginan kita ya, mau Cikarang mau apa. Kebetulan saya membuat radio buttonnya menunjukkan pilihan Cikarang dan Bekasi. Ini datanya, alamat, perempuannya ganti sama Bekasi. Nanti kalau Cikarang dan Bekasi kepanjangan paling mungkin Cikarang CKR dan Bekasi BKS. Kita save seperti biasa, oke. Kita refresh, loading, kita create. Nah, sudah ada ID, kode, nama supplier. Nah, ini variasi kita nih, alamat bisa memilih Cikarang, bisa memilih Bekasi. Untuk satuan combo box kita bisa memilih pieces dan bisa memilih unit. Nah, ini sudah masuk ya. Tadi alamatnya saya masukkan CKR. Nah, selanjutnya kita membuat variasi tanggal. Tadi udah combo box, udah radio button, dan udah tanggal. Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan codingannya. Kita masukkan ke HTML. Kita ubah tanggal lahir dengan tanggal underscore request, from label dot tanggal request underscore request. Pokoknya yang ada tanggal lahir kita ganti dengan tanggal request. Nanti akan muncul variasi berupa kalender. Ini variasi ketiga yang kita buat, keempat sama icon print. Data underscore request, yang date time, class for control, tanggal underscore request. Sepertinya sudah cukup. Sudah kita ubah semua, save, oke, sukses. Kita masukkan juga scoop-nya.
ke JavaScript MD spare part. Ini bebas di mana aja, tapi saya biar rapi di sini aja biar ini nih di bawahnya satuan tadi, soalnya kita mau meletakkannya di sini. Nah ini save. Oke, kita balik lagi ke app ke localhostnya. Sukses. Seperti biasa kita loading, refresh, create. Nah ini udah muncul tabel. ID 8, kita coba P008, nama supplier PT Patco, alamatnya kita udah punya, Radio Button, Cikarang, Bekasi, satuannya kita bisa milih, pieces, unit. Nah untuk tanggal request kita sudah bisa memunculkan kalender. Nah seperti ini, kita tinggal milih save. Oke, dan bisa masuk 8 P008 PT Patco CKR Pisces dan 1 Januari 2024. Variasi kita berhasil. Nah sekarang selanjutnya membuat variasi jam. Nah seperti biasa saya sudah menyiapkan codingannya. Terlebih dahulu kita masuk spare part HTML, paste lagi seperti itu, masukkan skupnya ke JavaScript di bawah yang kalender tadi nih. Nah paste, nah scoop tem, nah ini nih paste, save. Oh ini kita belum ditambahin ini jam underscore kedatangan, biar nanti muncul di form labelnya underscore kedatangan, koma juga berpengaruh ya teman-teman. Ke bawah kita ada lagi yang ditambahin terus. Nah ini title scope form labelnya kita copy dulu, yang atas tinggal diganti namanya, copy. Ini kan di atas tanggal request yang memunculkan kalender yang kita buat sekarang untuk memunculkan jam. Kita paste form labelnya, ganti menjadi jam underscore kedatangan, fieldnya ganti juga jam underscore kedatangan. Selesai, kita save dulu, kita lihat dulu di sini benar kan, benar. Nah untuk HTML-nya, nah ini jam periksa ini kita ganti sama jam underscore kedatangan, samain sama scoop yang tadi dan samain sama form label yang tadi, jam underscore kedatangan. Input name juga jam periksa diganti jam underscore kedatangan, bawah lagi jam periksa diganti ke jam underscore kedatangan, bawah ID jam underscore kedatangan. Sudah, kita save saja. Oke, refresh, tabel jam underscore kedatangan udah jadi. ID 10 kita buat P10, nama supplier PT Epson, PT UPB dah, PT Pelita Bangsa dah, alamat variasi Radio Button, satuan variasi Kombobok, tanggal request variasi tanggal kalender. Nah ini udah muncul variasi jam kedatangan
kita bisa memunculkan jam. Di sini sudah terdapat 4 variasi: combo box, radio button, tanggal, dan jam. Kita save, oke, masuk 10p10. Nah, selanjutnya kita membuat menu preview. Nah, untuk membuat menu preview, sebelumnya saya sudah menyiapkan, seperti biasa, saya sudah menyiapkan codingan. Kita masuk ke dep md spare part, masuk ke HTML. Nah, ini udah saya siapkan nih codingan. Ini script, copy, di sini aja, paste. Yang atas jangan lupa toolbar template-nya kita tambahkan ya. Tambahkan nilai toolbar template nilai. Save, oke. Sukses. Kita siapkan juga scoop-nya, scoop toolbar. Kita copy masuk ke JavaScript-nya md spare part tadi. Kita paste di bawah. Kita pastikan di sini scoop toolbar template nilai. Kita save, oke. Sukses. Kembali lagi ke localhost, kita refresh. Udah muncul preview warna ungu, tapi masih berantakan ini. Kita coba edit HTML-nya, ini masih kacau. Previewnya udah muncul, create new-nya tapi di bawah. Kita mainkan di HTML-nya. Kita close dulu JavaScript, kita masuk HTML. Biasanya itu di kolom. Nah, di sini nih sepertinya ini kan masuknya status nilai kolom. Nah, ini nih. Kita jajal jadi 5 dah. Save, oke. Balik lagi kita. Nah, udah agak dekat-dekat nih preview create new. Berarti kita ubah kebanyakan nih 5. Kita nih, coba kita refresh 78, berarti 88. Kita ubah lagi kurang 8. Kita save, oke. Balik lagi localhost, refresh. Tara, kita udah mempunyai preview. Udah mempunyai menu preview. Di kanan warna pink. Kita udah membuat variasi 4: combo box, radio button, tanggal, jam kedatangan, sama preview, sama print. Total kita sudah membuat 6 variasi. Kita jajal semua, combo boxnya, radio buttonnya. Nah, saya sudah membuat 7 form latihan. Selanjutnya form latihan ini ada
form sensus, form permintaan gizi, form indikator mutu. Nah, kita buka satu-satu. Form sensus, form permintaan gizi, form indikator mutu, data pasien, patologi anatomi, radiologi, dan dokter. Jadi form latihan saya sudah komplit 7. Untuk variasi ada print, ada preview di kanan warna ungu itu, di samping create new. Ada full print, ada print, ada radio button, ada combo box, ada kalender, tanggal, ada jam kedatangan. Kita jajal semua. Nah, ini variasi yang sudah kita buat, sudah menyebutkannya tadi. Nah, terima kasih banyak. Itu adalah presentasi dari saya mengenai untuk tugas UAS, membuat variasi, membuat form, membuat telerik report, membuat icon print, membuat icon full print, membuat icon preview, combo box, radio button, kalender, jam, form latihan komplit 7. Itu hasil presentasi yang sudah saya buat. Saya secara pribadi atas nama Erik Alpian mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.